Allah tuh nggak kelihatan, Tuhan tuh nggak kelihatan, jadi Tuhan nggak ada. Bodoh banget. Bodoh banget. Sekarang kita tanya nih, hei orang ateis, kamu tuh nggak punya telinga. Punya telinga nggak? Dia jawab, punya lah. Pernah lihat telingamu nggak? Maka di sini, telinga di sini. Pernah lihat telinga nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita berjumpa kembali dalam momen spesial ini bersama Irena Handono Official. Saat ini narasumber kita adalah Sally Setty. Ya. Terima kasih, alhamdulillah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Kabarnya dong? Alhamdulillah baik, sehat. Umi gimana? Oke, sehat. Kita mau berbincang apa? Ya, insya Allah pada kesempatan hari ini, pertama Sally mau mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang Umi berikan. Dan insya Allah akan membawakan tema tentang berubah atau punah. Surat berubah Atau punah. punah. Iya. Tapi satu lagi Umi, satu lagi. Tadi Sally dikenalkan dengan nama Sally Setty. Bukan Sally Setty Umi. Sally Hamidah. Sally Hamidah. Hamidah itu artinya terpuji, dengan harapan semakin banyak orang yang menyebut nama Sally, maka semakin banyak yang mendoakan Sally. Amin. Kok malah Umi ya bilang amin. Iya gitu Umi. Oke. Baik, mungkin Sally sudah ini ya Mi ya, Sally coba ya menyampaikan tentang berubah atau punah ya. Berubah atau punah. Umi masih tertegun-tegun. Harus tertegun Umi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Baik teman-teman yang ada di channel Irena Handono Bersama Official. Irena Handono Official. Dan Baik. bukan cuma teman-teman Sally, juga teman-teman. Om, tante, nenek, awas siapa? Opung, siapa lagi? Baik, iya. Izinkan Sally untuk membawakan tema tentang berubah atau punah. Nah, kita kembali flashback ke tahun 90 atau 90 atau 80. Waktu Sally masih SD. Oke. SD and SMP. 1980, 1990 awal. Ingat yang selalu dikirim Pak Pos ke rumah, warnanya kuning. ya, Apa namanya? Selembar. undangan. Bukan, kartu pos. Kartu pos Umi, kartu pos. Ingat nggak? Kuning, ya kan? Nah, Sally ingat betul waktu itu kalau berkirim surat kepada teman Sally, gitu kan? Sally kan penggemar majalah Bobo. Nah, itu lewat kartu pos. Kita kirim gitu kan? Semua orang bisa baca isinya Umi di kartu pos itu. Oh ya. Iya kan? Insyaallah Ibu Bapak yang saat ini kita bersama bergabung juga masih ingat Bobo. Ya. Terus habis itu selain ada kartu pos, ada ya kita tahu apa namanya, cara komunikasi pada waktu itu menggunakan surat yang dimasukkan amplop, ada stempelnya, ada perangkonya, Dan koleksi perangko. dan koleksi perangko pada waktu itu Sally juga. Nah, Masih ada kan di antara kita kolektor perangko? hampir nggak ada kali. Hampir. Apa namanya Mi? Filateli. 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 Nah, dulu Sally ingat banget. Sally itu ke kantor pos yang ada di sampingnya Sinar Supermarket. Ingat? Oke. Ya, Sinar Supermarket. Kantor pos pada waktu itu lebih gede daripada mall supermarket ya. Daripada supermarket yang pertama yang ada di Surabaya. Bayangin coba. Kantor pos, bangunannya lebih gede, lebih mewah, parkirannya lebih luas daripada mall. Ya, dengan warna khusus. Ya, orange, seperti itu.
Dan Sally ingat betul ada teman Sally yang ayahnya itu bekerja di kantor pos. Hebat, gaji gede, pokoknya gagah gitulah. Apa semacam prestis bekerja di kantor pos. Kantor pos sangat ditunggu-tunggu. Nah, pertanyaannya kenapa kira-kira bekerja di kantor pos itu pada waktu itu sangat prestis? Itu kalimat Umi yang terakhir, karena Pak Pos itu memang nggak ada Bu Pos kayaknya ya. Pak Pos karena Pak Pos itu selalu ditunggu-tunggu. Bukan Umi, bukan ditunggu-tunggu. Karena satu-satunya komunikasi pada waktu itu adalah dengan yang umum, adalah dengan menulis. Iya betul, memang karena pada waktu itu Keles. Nah terus habis itu, oke, kita berubah Mi. Dari tahun 90 kita mau masuk ke tahun awal 2000. Apa yang terjadi komunikasi? apa? Komunikasi menyebar satu-satunya Komunikasi dengan cara pos. Dan ketika masuk ke tahun 2000 Mi, orang sudah mulai meninggalkan kartu pos. Apa yang digunakan orang untuk bertukar pesan pada waktu itu? Menggunakan titit. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kang Asep mungkin tahu? Titit. Bukan, pager. Oh iya, pager. Pager. Nah, pada waktu itu pager. Berkirim pesannya searah. Nggak perlu balasan, langsung dilakukan. Iya. Misalnya, nanti kita meeting jam sekian di sini. Langsung, nggak perlu balasan. Oh, saya ini, nggak perlu. Satu arah. Pada waktu itu komunikasi seperti itu. Dan kartu pos ditinggalkan. Surat-surat ya masih ada, tapi mungkin sudah mulai jarang. Nah, kemudian masuk ke tahun 2005 ke atas. Ada handphone, gitu kan? Ya. Umi juga pernah beli, mohon maaf sebut nama, Nokia. Umi juga pakai waktu itu. Tahun 2005, 2000. Berat, tebel. Kalau SMS, SMS ya, nge-text. Jadi satu tombol untuk 3 pilihan. Iya, seperti itu. Nah, pada waktu itu yang namanya kartu pos, yang namanya surat, itu makin tertinggal dan orang semua menggunakan handphone. Atau yang disebut pada waktu itu paling terkenal adalah Nokia. Itu. Tapi pertanyaannya, sekarang Nokia di mana? Tertinggal. Kenapa Nokia nggak mau tertinggal? Nah, nanti tidak mau berubah. Karena tidak mau berubah, maka ditinggal. Kuncinya di situ. Karena kartu pos, kemudian PT Pos tidak mau mengupgrade atau memberikan terobosan-terobosan yang mengikuti zaman, maka ditinggalkan. Punah. Kartu pos punah. Surat-suratan punah. HP Nokia punah. Pada waktu itu zaman Nokia berjaya. Kalau kita beli Samsung, katanya apa? Samsul. Dibully yang pakai. Tapi justru sekarang, ketika nggak berubah, maka punah. Terus habis itu telepon. Dulu telepon zaman tahun 80-90, angkat, putar. Sekarang teleponnya model seperti itu nggak ada. Jadi Masuk barang antik. Jadi barang antik, jadi barang koleksi, jadi barang hiasan, dan ditinggalkan. Termasuk juga zaman Sally waktu SD itu pernah Sally dikasih minyak rambut yang warnanya hijau. Minyak rambut warnanya hijau, pancuk. Bukan, orang aring. Oh, orang aring ya. Ingat kan Mi? Aromanya gimana gitu kan, botolnya gimana. Pertanyaannya, anak-anak muda sekarang apakah masih ada yang pakai minyak rambut orang aring warna hijau itu? Ya enggak ada. Artinya apa? Kenapa nggak ada? Nggak mau berubah. Karena zaman sudah berubah. Anak-anak muda sekarang nggak pakai minyak rambut. Seperti Iya, coba kita tanya Kang Asep, apakah pakai minyak rambut orang aring? Enggak kan? Kalau laki-laki biasanya pancuk deh. Iya, terus habis itu dulu kalau naik ojek, ya kan,
Kita harus keluar dulu ke pangkalan ojek, baru naik ojek sampai tujuan. Sekarang dari rumah kita panggil, ojeknya datang ke rumah. Dulu kalau beli makanan, kita jalan dulu atau kita pergi naik motor, naik mobil, kita keluar dulu ke rumah makan, ke restoran, ke depot, seperti itu. Tapi zaman sekarang kalau kita mau beli makanan datang. Iya. Dulu kalau misalnya kita mau telepon seseorang, ya kan, dihafal dulu nomornya, dicari bukunya, dilihat nomornya, baru kita gitu kan nih. Tapi kalau sekarang buka Android, tinggal sebut aja Umi, langsung dia nyambung langsung ke Umi Irena, nyambung seperti. Bahkan mungkin nih suatu ketika kita nggak usah ngomong cuman ngebayang doang, telepon Umi langsung nyambung. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Bahkan Umi sekarang di Cina itu yang kita lihat di sosmed, sudah ada kendaraan yang rodanya itu nggak mijek ke aspal. Jadi motor itu sudah terbang. Seperti itu. Itulah teknologi. Semua sudah berubah. Terus kemudian dalam komunikasi, kalau kemarin kita ada 4G gitu kan, sekarang itu sudah masuk ke era 5G. Artinya apa? Biaya internet makin murah, kecepatan internet makin murah. Kalau misalnya kita nonton seperti nonton video gitu ya, itu nggak pakai loading atau buffering gitu lagi. Jadi kita kalau di era 5G itu benar-benar nonton video ya udah kayak nonton TV, nggak ada jeda. Sangat lancar. Dan bahkan majelis taklim yang yang offline, yang dari rumah ke rumah, itu sudah tidak diminati oleh anak-anak muda. Ini dia yang justru Umi sempat ganjal juga di hati Umi ketika peristiwa COVID kemarin. Ada majelis taklim cukup banyak, majelis taklim yang libur dan tidak mau bergerak, tidak move on, kata anak muda sebenarnya. Tidak mau menggunakan Zoom atau sejenisnya, ya. Dan akhirnya benar-benar terjadi kekosongan waktu. Biasanya ngaji menjadi nggak ngaji, dan masih tetap banyak ibu-ibu yang berharap bahwa tunggu keadaan akan seperti semula. Nggak bisa, ya itu kesalahan yang berpikir. Mohon maaf, karena zaman itu pasti berubah. Zaman itu pasti berubah. Nah, ketika masa COVID kemarin, kita seolah-olah didorong gitu. Iya. Pengajian harus pengajian, aktivitas dakwah juga harus tetap berjalan gitu. Tidak bisa berjumpa, tidak bisa online, maka yang dilakukan adalah tidak bisa offline, maka yang dilakukan harus online. Nah, seperti sekarang ini, ke depan yang diminati anak-anak muda sangat dimungkinkan adalah pengajian-pengajian yang sifatnya online. Kenapa? Nggak perlu keluar rumah, nggak perlu keluar bensin. Cukup di depan, dan bahkan dalam satu hari bisa mengikuti 3 atau 4 sesi pengajian yang sifatnya online. Betul. Lebih banyak ilmu yang didapat. Tidak ada jarak lagi. Ya. Nah, ini adalah sebuah perubahan. Kalau misalnya kita nggak mau berubah, yaitu tadi punah. Seperti itu. Iklim aja berubah. Ya nggak? Habis kemarau masuk ke hujan. Hari musim panas masuk ke musim dingin. Iklim saja berubah gitu. Nah, kita ini sekarang gimana? Allah memberikan perubahan-perubahan seperti itu. Seharusnya kita ini mengambil ibrahnya. Ya. Kalau dulu sholat malam kita, teman-teman semuanya yang sedang menyimak, dulu sholat malam kita seperti apa? Sekarang sholat malam kita seperti apa? Berkurang atau bertambah? Kalau Umi itu sering mengatakan hari ini harus lebih baik. Nah, kalau hari ini sama dengan Oke. hari ini sama dengan kemarin itu rugi. Nah, kalau lebih buruk
celaka. Ya, seperti itu. Terus kemudian puasa sunnah kita. Yang kemarin gimana? Yang sekarang gimana? Kemudian baca Al-Quran kita. Yang kemarin gimana? Yang sekarang gimana? Sedekah kita. Yang kemarin gimana? Yang sekarang gimana? Kemudian sikap kita kepada orang tua. Bakti kita kepada orang tua. Yang kemarin gimana? Yang sekarang gimana? Nah, kalau memang nggak ada perubahan atau sama-sama saja seperti kemarin, itu artinya kita pantas ditinggalkan. Konsekuensi orang rugi. Tidak mau berubah. Maka teman-teman sekalian yang sedang menyimak, inilah yang disebut orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu orang yang hijrahnya itu 100%. 100%, nggak setengah-setengah. Jadi maksudnya orang berhijrah adalah orang yang bertakwa, siap orang yang berhijrah, insya Allah dia adalah orang yang bertakwa. Nah, bukan hanya melaksanakan apa yang disuruh Allah, beratnya ketika berhijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang sama Allah. Beratnya di situ. Jadi perubahannya di sini. Kalau dulu hobi dengan pelanggaran, gitu ya. Iya. Kalau dulu motonya untuk apa peraturan adalah untuk dilanggar, gitu ya. Kunci dari takwa adalah mampu melaksanakan perintah Allah dan mampu meninggalkan apa yang dilarang Allah. Dan yang paling berat, meninggalkan apa yang dilarang Allah. Ciri orang hijrah Umi 1, punya sifat takut kepada Allah. Ada atau yang disebut al-khawf min rabbil jalil. Al-khawf min rabbil jalil. Jadi takut pada yang nggak kelihatan. Selalu merasa diawasi. Itu salah satu cirinya. Orang ateis kan bilang, Allah tuh nggak kelihatan, Tuhan tuh nggak kelihatan, jadi Tuhan nggak ada. Bodoh banget. Bodoh banget. Sekarang kita tanya nih, hei orang ateis, kamu tuh nggak punya telinga. Punya telinga nggak? Dia jawab, punya lah. Pernah lihat telingamu nggak? Mata di sini, telinga di sini. Pernah lihat telinga nggak? Pakai kaca. Oke, pakai kaca. Berarti butuh alat, butuh bantuan untuk melihat telinga. Dan segala sesuatu yang masih bergantung pada yang lain, berarti dia punya lemah. Dia punya kelemahan. Segala sesuatu yang bergantung kepada yang lain, dia adalah makhluk. Stop. Nah, terus kemudian kita tanya lagi, wahai ateis, kamu punya jantung nggak? Punya dong. Pernah lihat nggak? Mati kalau lihat. Wahai ateis, kamu punya otak nggak? Tersinggung kan nih, dibilang nggak punya otak. Tapi pernah lihat nggak otaknya? Ya ini aja. Otaknya. Nggak bisa kita melihat otak sendiri. Tapi kita yakin bahwa otak kita ada. Kita yakin bahwa kita punya jantung adalah kita merasakan degupnya, ya kan? Dan kita merasakan bahwa ada pompa darah kita yang mengalir ke seluruh tubuh. Berarti ada jantung. Kan seperti itu. Sama juga terhadap Allah. Kalau Allah tidak bisa kita lihat, bukan berarti Allah tidak ada, tapi memang kita nggak mampu melihat Allah. Mata kita sangat terbatas. Mata kita ini sangat terbatas. Kalau nggak percaya mata kita terbatas, coba tengok jam 12 siang, tengok matahari ke atas, 5 menit. Apa yang terjadi? Buta. Buta. Ini kita hanya melihat matahari loh. Matahari itu makhluk kecilnya Allah. Matahari itu masih dalam satuan atau dalam kompleks dari tata surya. Matahari di situ. Gimana kalau lebih gede lagi? Kompleks bintang-bintang yang lebih besar daripada tata surya, Bima Sakti. Gimana kalau yang lebih besar lagi yang disebut Milky Way atau apa itu? Lebih gede. Matahari kecil. Matahari yang kecil, kita menatap matahari 5 menit aja nggak sanggup. Jangan menatap Allah pencipta seluruh alam semesta ini loh. Nah itulah
maaf ya, orang ateis, kalian berpikirnya dangkal banget. Mereka pun seringkali bahkan bisa dipastikan tidak bisa menjawab kalau ditanya pernah lihat udara nggak? Iya, Iya. seperti itu. Terus yang kedua nih, orang yang berhijrah itu ciri keduanya adalah dia punya sifat ridho dengan yang sedikit. Ridho dengan Ridho dengan yang sedikit. yang sedikit. Iya, dia cukup puas dengan yang sedikit. Bersyukur ya. Bersyukur atas yang sedikit. Bersyukur apapun yang diberikan sama Allah. Atau arido bil kholil. Ridho dengan yang sedikit. Pernah ada ibu-ibu gitu curhat ke Sali. Ya Kak Sali, saya mah alhamdulillah gaji suami saya. Ya saya bersyukur sekali. Ya gaji suami ibu berapa? Gaji suami saya lumayan. Ibu dapatnya berapa? Saya mah dapatnya 1 bulannya 15 juta. Wow. Kalau 15 juta mah bukan kholil, bukan kecil, itu mah gede. Gitu. Tapi kalau misalnya 1 bulan dari suami mendapatkan hanya 300.000 dan itu cukup, itu Masya Allah. Iya. Itu yang luar biasa. Bahwa 15 juta cukup itu biasa. Jadi lebih baik sedikit Allah ridho daripada banyak Allah nggak ridho. Ya, lebih baik Fortuner halal daripada Avanza riba. Benar nggak? Lebih baik Jaguar halal daripada Brio riba. Benar nggak, Wi? Ya betul. Kalau mohon sama Allah tuh mohon yang gede, jangan yang sedikit. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Terus kemudian selanjutnya dalam surat Al-Baqarah nih. Dalam surat Al-Baqarah itu Allah mengatakan sebentar ya, kalau terkait ayat saling nggak khawatir nggak boleh salah. Iya, nggak boleh salah. Iya, tentang masalah ujian. Jadi kalau kita hari ini merasa mendapatkan sedikit, kurang. Pertama, kita harus tanamkan sifat bersyukur pada yang sedikit. Dan yakinlah bahwa ini semata-mata itu hanya ujian dari Allah. Mungkin teman-teman tadi saya bincang-bincang sama Kang Asep. Kalau para mu'alaf itu tuh tantangannya di awal ketika masuk Islam, itu tuh tantangan ekonomi, tantangan kekurangan harta. Dan ini loh, janji Allah itu di surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqdim minal amwali wal anfusi wa thamarati wa basyiris sabirin. Jadi dalam ayat tersebut yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi sebenarnya Umi, ketakutan, kemudian kekurangan harta, itu sebenarnya Allah itu hanya menguji sedikit. Dan ternyata bukan hanya sedikit dan sebentar. Tapi kita nggak sabar, ngeluh, kemudian meninggalkan Allah. Padahal Allah tuh janjinya itu sedikit. Maka kalau sedikit sabar, harusnya seperti itu. Dan itu peringatan Allah dalam surat ayat Al-Baqarah. Intinya kita tuh harus optimis ketika mendapatkan ujian dari Allah. Ketika mendapatkan ujian itu berarti bukan Allah meninggalkan kita. Enggak, Allah tuh sayang sama kita. Seperti itu. Kemudian ciri orang bertakwa yang hijrah 100% tadi, yang ketiga adalah mengamalkan Islam tanpa pilih-pilih ini. Atau al-amal bil tanzil. Enggak milih-milih, termasuk enggak milih-milih ayat. Kalau disuruh sholat, ayo sholat. Bukan berarti sholat punya enggak sholat. Atau sholat nanti Jumatan enggak. Atau sholat
parsop gitu. Kalau disuruh berhaji, ya berangkat berhaji. Kalau disuruh berjilbab, berjilbab. Kalau bilangnya haji mau berangkat tapi belum dipanggil, gimana? Itu urusan lain, Umi. Kalau sudah ada, yang penting niat, Umi. Iya. Insya Allah niat, usaha, terus kemudian berdoa pada Allah. Nah, terus yang ini, Umi, disuruh bersolat, kemudian disuruh berjilbab, mengenakan jilbab, harus segera mengenakan jilbab karena itu wajib dalam Islam untuk bagi muslimah. Seperti itu. Dan jika dikatakan tidak boleh makan babi, tinggalkan babi. Jika tidak boleh mengkonsumsi khamar, tinggalkan khamar. Dan satu, Mi, ini yang berat. Tidak boleh melakukan riba atau tidak boleh mengambil riba. Ya, memang kelihatan berat. Kenapa? Karena saat ini justru seolah-olah dibuat image bahwa dunia perekonomian dunia tidak akan berjalan tanpa riba. Nah, itu yang sekarang itu kalau kita buka YouTube terutama iklan tentang riba, pinjol itu Masya Allah, dan sasarannya siapa? Anak-anak muda. Iya. Nah, itu riba. Ketika kita diperintahkan untuk tinggalkan riba, tinggalkan. Itu ciri orang yang berhijrah. Allah itu minta kita itu total dalam menjalankan Islam. Allah minta kita itu kafah dalam menjalankan Islam. Umi pernah makan di restoran Padang? Pernah dong. Iya, pernah. Oke, pada waktu makan di restoran Padang, yang disajikan di meja apa, Mi? Oh, macam-macam. Semuanya meja itu penuh. Oke kan? Terus habis itu semua meja satu meja itu penuh, semua makanan dihidangkan. Kira-kira yang diambil Umi semuanya atau tertentu? Rendangnya. Yang Umi sukai, yang Umi ambil. Kemudian yang dibayar, Umi bayar satu meja, makanan satu meja, atau Umi akan membayar mana yang Umi ambil? Iya, bayar apa? Makan. Umi akan membayar apa yang Umi makan. Enggak semuanya kan? Enggak semuanya. Nah, makanya Islam bukan restoran Padang, Mi. Maksudnya apa? Artinya, Islam itu jangan diperlakukan seperti kita ada di restoran Padang. Islam itu harus kita ambil seluruhnya, maka dikatakan kafah. Ulu bisilmi kafah. Gak pakai pilih-pilih. Gak pakai kepilih-pilih. Kalau restoran Padang kan dihidangkan semeja, diambil sesuai kebutuhan, ditinggalkan yang lainnya. Iya, diambil sesuai keinginan, ditinggalkan yang lainnya. Nah, sedangkan Islam itu sebaliknya. Pemirsa, satu kata kunci, Islam tidak sama dengan rumah makan Padang. Iya. Nah, tapi kalau kita mau jujur, hari ini Umi, kita pilih-pilih nggak? Kita pilih-pilih nggak? Maksudnya di luar sana, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, pilih-pilih nggak dalam menjalankan Islam? Kebanyakan pilih-pilih. Kebanyakan pilih-pilih. Iya. Seharusnya kita ini ada kata-kata sami'na wa ata'na. Kalau kita dengar, maka kita harusnya taat. Kalau Rasul mengatakan masuklah Islam, Allah berfirman, masuklah Islam secara keseluruhan, kulu fisil mikafah, ya harusnya kita memeluk Islam, kita menjalankan Islam secara keseluruhan. Bukan separuh-separuh. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Harusnya seperti itu. Tapi hari ini, kita bukan sami'na wa ata'na, Umi. Apa itu? Sami'na wa pilih-pilihna. Jadi kita milih-milih mana yang kita rasa cocok, kemudian yang lain nanti ditinggalkan. Terus kembali lagi, Islam bukan restoran Padang. Gak bisa Islam diambil satu-satu dan ditinggalkan yang lainnya. Memeluk Islam harus secara kafah. Maka teman-teman mu'alaf menjalankan Islam itu harus 100% dan harus kafah. Gak bisa dipilih-pilih. Dipakai kerudung, saya nggak mau, saya belum terbiasa, nggak ada. Ya.
Karena nanti ketika kita menutup aurat, keberkahannya itu banyak kok. Ketika kita menjalankan syariatnya Allah, keberkahannya itu lebih banyak. Bagaimana kita menolak dan mengatakan, oh nggak enak, karena kita belum coba. Seperti itu. Jadi muslim itu akidahnya harus benar, ibadahnya harus benar, akhlaknya harus benar, makanan pakaiannya juga harus islami. Akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, dan makanan pakaiannya harus Islam. Apakah cukup itu, Mi? Belum. Ternyata belum cukup. Belum cukup kafah. Kenapa? Cara berdagangnya ketika bermuamalah, berhubungan, berinteraksi dengan orang, maka cara berdagangnya pun harus Islami. Cara mendidik anak juga harus Islami. Cara pernikahan juga harus Islami. Bergaul dalam kehidupan sehari-hari harus secara Islam. Hukum peradilan harus Islam. Berpolitik juga harus secara Islam. Nah, kalau semuanya secara Islam, itu yang disebut kafah. Masa kita kalah sama pohon pisang? Pohon pisang, akarnya akar pisang, batangnya batang pohon pisang, daunnya daun pisang, buahnya nggak mungkin buah mangga. Apa mungkin ada pohon jambu akarnya buat mangga? Nggak mungkin. Jadi pohon pisang seluruhannya pisang. Pohon jambu juga seperti itu. Pohon mangga, pohon pepaya, pohon kelapa, semuanya juga seperti itu. Mulai dari akar, batang, tangkai, daun, sampai buah bunganya. Jadi kalau pilih Islam berarti berpikir secara Islami, berbuat secara Islami, dan semuanya. Termasuk bermasyarakatnya juga Islami. Akidahnya secara Islami, ibadahnya secara Islami, akhlaknya Islami, makanan pakaian kita secara Islami, pikirannya juga harus Islami, jangan pikirannya liberal, harus secara Islami juga, seperti itu. Kemudian ciri orang yang bertakwa atau orang yang hijrah 100% ini tadi, yang keempat Umi, bersiap-siap menuju hari kepulangan. Hari kepulangan Umi, atau al-istidad lil yaumil akhir. Saling ingat waktu sekolah dulu. Masuk sekolah jam 7 sampai jam 12, jam 10 habis istirahat ada pengumuman, guru rapat, boleh pulang. Wow, pulang, yes. Happy banget. Waktu kuliah juga gitu, Kang Asep pasti juga gitu juga, sama. Begitu masuk kuliah, jam kuliah, nunggu dosen statistik nggak datang-datang, terus asistennya keluar, dibilang dosen nggak masuk, yes pulang. Itu reaksinya gitu, yes pulang. Tapi pertanyaannya, gimana kalau suatu ketika nanti besok lusa, setahun, 2 tahun lagi, tapi pasti ada yang datang ke kita, bukan asisten dosen, bukan, tapi malaikat maut. Malaikat maut datang, dia bilang, irji'i, pulanglah, irji'i ila rabbik, pulanglah kepada Tuhan. Reaksinya gimana? Yes. Apakah seperti itu? Mudah-mudahan. Harus seperti itu. Harusnya seperti itu. Kalau diajak pulang, harusnya kita bilang yes. Ketika malaikat maut datang mengajak kita pulang, harus jawabnya yes. Kalau diajak pulang, enggak bilang yes, berarti dia ada kasus. Orang yang nggak mau pulang, Mi, ada kasus. Nih contohnya Kang Asep, nongkrong nih, maaf Kang Asep, nongkrong di kafe. Tapi bukan Asep ya, yang ini baik Solih, Insya Allah. Terus habis ya udah kita Asep B, ini Asep nongkrong di kafe, Mi, sampai jam 11. Disenggol, iya, sama temennya, dia bilang, hey bro, nggak pulang bro.
iya nih gue ada masalah sama istri tuh. Berarti kalau nggak mau pulang ada masalah nih. Kalau nggak mau pulang berarti orang itu ada masalah, ada problem. Karena harusnya orang kalau diajak pulang, yes, kayak kita waktu SD dulu, kalau kayak kita waktu kuliah dulu, ya kalau misalnya pulang itu kita bilang yes. Kalau sekarang kita diajak pulang, kita ketakutan, berarti ada masalah di rumah, ada masalah yang belum kita selesaikan. Ketika seorang laki-laki dia bekerja di luar kota dan dia bilang sama keluarganya, ayah nanti pergi selama 10 hari. Kira-kira nanti ketika hari ke-5, hari ke-7 anak-anaknya udah nelpon, ayah kapan pulang, ayah kapan pulang, kami rindu, kami kangen, ayah kangen. Nih kan? Terus kira-kira yang di rumah itu akan seneng nggak kalau dibawain oleh-oleh? Pasti lah. Pasti nunggu oleh-oleh, nunggu datangnya sang ayah. Nah nanti ini ketika kita pulang ke akhirat nanti, ada riwayat yang mengatakan ketika kita masuk surga, langsung kita tuh kayak dibuka memori kita dan kita langsung ingat, oh iya saya ingat saya di situ, oh iya saya ingat itu, saya ingat itu, saya ingat. Artinya apa? Artinya kita memang penduduk surga. Kita ini penduduk surga yang sama Allah diuji untuk turun ke dunia untuk menjalani ujian itu tadi. Dan ujiannya nggak lama kok, 62 tahun. Kalau Rasulullah 62 tahun. Kalau adik Sali Yunus 34 tahun. Ujiannya sebentar. Tapi nanti masa yang lama itu di akhirat nanti. Malah kekal abadi. Jadi Allah itu menurunkan kita di dunia untuk menguji mana di antara kita, siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Jadi tujuan kita di dunia hanya itu, mencetak amal-amal soleh. Dan kita sebagai penduduk asli dari surga, kalau nggak mau pulang, berarti kita punya masalah. Masalahnya adalah cinta dunia. Takut mati. Cinta dunia takut mati. Atau hubu dunia. Cinta dunia takut mati. Kalau sudah terhinggap virus cinta dunia, pasti takut mati. Nauzubillah min dzalik, semoga kita nggak seperti itu. Semoga kita nggak mendapatkan hifat seperti itu. Nah, semua kita pasti pulang. Pasti. Cuman kita akan transit. Kita di dunia ini hanya transit. Sebentar, misalnya tadi bilang. Maka lakukan apa yang terbaik sekarang. Jangan-jangan subuh tadi sholat terakhir. Jangan-jangan ketika saling mencium tangan mami itu adalah ciuman yang terakhir. Jangan-jangan sedekah Jumat kemarin adalah sedekah yang terakhir. Jadi lakukan yang terbaik, karena apa yang kita lakukan yang terbaik itu akan jadi bekal, dan itu sangat-sangat dirindukan ketika nanti kita di akhirat, akan jadi bekal pulang. Para ulama nih seperti Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, Imam At-Tabari, itu beliau itu menulis kitabnya itu enggak cuma 50 halaman atau 170 halaman, sampai berseri-seri 1 meter panjang. Bukunya bukan buku saku, bukan yang gede. Buat apa? Buat bekal. Buat bekal untuk akhirat. Dan kita mumpung masih hidup, lakukan. Buat amalan-amalan yang terbaik. Amalan-amalan yang bisa dikenal, yang bisa membawa manfaat, yang pahalanya akan mengalir terus ke kita. Pahala jariah.
Ya, banyak yang tidak menyadari, sehingga lebih senang untuk bersandiwara. Betul. Memang hidup di dunia adalah ibaratnya sandiwara. Kenapa? Ya, sandiwara itu kan ada batas waktunya. Hanya bisa beberapa jam, setelah itu kembali ke asalnya. Makanya penting sekali Umi mengenang kematian, mengingat kematian itu penting sekali. Ziarah kubur salah satunya ya untuk mengingat kematian bahwa kita nanti akan seperti mereka juga. Dan itu akan melembutkan hati kita. Kita nggak keras, kita nggak ngoyo nguber-nguber dunia, nguber rezeki. Sebenarnya kita nggak perlu nguber rezeki, karena Allah yang ngasih rezeki dan sudah ada takarannya. Yang penting adalah berikhtiar yang tepat. Malah ada yang mengatakan kan, dengan bangga, misalnya dengan mengatakan aku sudah banting tulang, ngapain tulang kok pakai gitu. Iya, seperti itu. Nah, Umi mempersiapkan hari akhir ini sangat penting, karena itu adalah ciri dari orang yang beriman, orang yang bertakwa, dan orang yang hijrah 100%. Salah satunya adalah mengingat kematian dan mempersiapkan dari kematian. Maka dari apa yang Sally sampaikan, Umi, kalau boleh Sally sampaikan simpulkan, maka kesimpulannya mau nggak mau teman-teman semuanya, mau nggak mau kita itu harus berubah. Harus berubah. Ya, harusnya begitu. Disebut hijrah kalau perubahan itu membawa kita lebih takwa kepada Allah. Disebut hijrah bukan hanya kerudungnya tambah gede, bukan hanya memanjangkan janggut, bukan hanya kalau laki-laki membuat membuat panjang dari celananya itu lebih naik ke atas singkat. Bukan itu. Hijrah itu adalah perubahan yang membawa kita menuju takwa kepada Allah. Dan kalau nggak mau berubah, siap-siap punah. Itu ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Jadi judulnya sangat tepat ya. Berubah Atau punah. Ini adalah pilihan. Tidak ada yang bisa memaksakan. Jadi kalau mau punah, silakan punah. Jadi, kalau mau punah berarti jangan berubah. Ya kan? Nikmati saja kondisi penantian, tidak berbuat apa-apa. Tapi kalau mau berubah, ayo mulai juga sekarang. Insya Allah kita gapai ridha Allah, dan hidup yang mendapatkan ridha Allah adalah hidup yang sejahtera dunia maupun akhirat. Insya Allah. Bagus sekali. Semoga bermanfaat, dan terima kasih kepada Ananda Sally Hamidah, dan juga kepada pemirsa seluruhnya, ibu-ibu, bapak-bapak, dan Ananda. Mudah-mudahan obrolan ini merupakan obrolan yang santai namun cukup padat berisi. Insyaallah. Oke, demikian dahulu. Bila ada kekurangan itu adalah pada kami, dan yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.